Kalian tahu mengenai makanan dan minuman yang menjadi ciri khas Thailand? Atau kalian lebih mengenal makanan dan minuman dari Jepang? Atau di sini ada yang lebih suka dengan makanan dan minuman Korea? Nah, kira-kira apa persamaan dari ketiga hal yang disebutkan? Kesamaan dari semua produk itu adalah keberhasilan sebuah negara melestarikan dan mengenalkan produk budayanya. Sebab makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari produk budaya. Karena makanan lahir dari bagian budaya yang berasal dari suatu tempat atau wilayah. Mengenalkan dan mempertahankan budaya di sebuah negara merupakan keharusan bagi sebuah negara. Akan tetapi, mengenalkan budaya pada negara lain adalah tantangan yang berbeda. Lalu bagaimana caranya Thailand, Jepang, dan Korea menyebarkan budayanya dan dikenal dunia? Pernahkah kalian mendengar teori hegemoni? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya oleh suatu negara atas negara lain atau negara bagiannya. Asumsi dasar teori ini adalah dominasi kelas antar negeri, dominasi politik antar kelas sosial, atau dominasi pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah dalam relasi sosial tertentu. Kemudian, Gramsci memperluas pada dominasi dalam wilayah pada bidang-bidang lainnya, seperti kebudayaan, ideologi, pandangan hidup, dan agama. Hegemoni dilakukan dengan sadar tanpa ada paksaan oleh satu orang ataupun kelompok kepada kelompok lainnya. Lalu apa hubungan dari mendunianya kebudayaan Thailand, Jepang, dan Korea dengan hegemoni? Kaitannya ialah cara budaya tersebut masuk dan dikenal orang dari berbagai penjuru negeri. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, hegemoni merupakan cara untuk membuat masyarakat yang dituju menggunakan atau menerima secara sadar apa yang dipromosikan. Berbeda dengan pengertian dominasi yang bersifat memaksa, hegemoni cenderung tidak ada paksaan di dalamnya, karena hegemoni dilakukan dengan sadar oleh individu ataupun kelompok. Sama halnya dengan budaya Thailand dalam produk makanan yang diupayakan oleh pemerintahnya untuk mendunia, Thailand pernah membuat program gastrodiplomasi, yakni program Global Thai, yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand tahun 2002. Program ini ditujukan untuk memperluas dan memperbanyak jumlah restoran Thailand di seluruh dunia. Hal ini bisa kita rasakan saat ini dengan banyaknya restoran Thailand yang bisa kita temui. Thailand terbilang berhasil meraih sejumlah manfaat yang membawa dampak positif bagi kepentingan negaranya. Secara bertahap, jumlah restoran Thailand di luar negeri semakin meningkat. Jumlah ini berkembang dari sekitar 5.500 restoran Thailand di seluruh dunia pada tahun 2001 menjadi 13.000 restoran pada tahun 2008. Demikian pula dengan penyebaran budaya Korea yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada banyak sekali produk budaya yang berhasil mendunia berkat hegemoni yang dilakukan. Persebaran industri hiburan Korea yang dilakukan melalui Hallyu merupakan salah satu contoh fenomena persebaran budaya yang banyak terdengar gaungnya. Istilah Hallyu yang secara harfiah diartikan sebagai gelombang Korea diciptakan oleh media di Cina pada tahun 2001 untuk mendeskripsikan ekspor industri hiburan Korea seperti drama, musik, dan penyanyi terkenal yang dimulai sejak tahun 1990. Hal ini kemudian tersebar di berbagai negara Asia seperti Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Jepang, hingga meluas ke Amerika, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika Utara. Dengan kuatnya dukungan dari pemerintah, drama musik pop Korea
yang merupakan bagian dari Hallyu pun dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia. Pada akhir tahun 1990-an, Jepang juga membentuk strategi baru dalam melakukan diplomasi menghadapi tantangan baru dengan arus globalisasi yang semakin masif. Salah satu strategi Jepang dalam menghadapi era globalisasi adalah mengembangkan budaya-budaya modern mereka di samping menggunakan budaya tradisional yang telah ada sebelumnya. Anime, manga, fashion, food, movie, dan musik pop mulai menempati peranan penting dalam kegiatan budaya Jepang dalam kancah internasional. Berbagai produk budaya pop Jepang sangat populer di seluruh dunia yang tersebar melalui berbagai media, seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Di tahun 1998, pemerintah Jepang mendirikan Japan Society for Animation Study, yang awalnya anime tidak dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah, melainkan hanya sebatas karya seni yang tidak bisa diberi label ilmiah. Meskipun saat itu sudah banyak penelitian-penelitian ilmiah yang memanfaatkannya sebagai referensi sekunder maupun primer. Dan Jepang terbukti berhasil mengemas budayanya melalui anime, yang secara tidak langsung menghegemoni kebudayaan Jepang masuk dan diterima di negara lain. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dukungan atau dorongan pemerintah untuk mengenalkan produk budayanya cukup berpengaruh terhadap keberhasilan hegemoni yang dilakukan. Hegemoni dapat dikatakan sukses dan diterima di masyarakat apabila produk budaya tersebut dikonsumsi atau dinikmati dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya paksaan. Budaya juga perlu dikemas dengan baik agar bisa diterima di semua kalangan dengan rentang seluas-luasnya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apakah negara kita juga mampu melakukan hegemoni budaya? Karena seperti yang kita tahu, kita memiliki berbagai ragam budaya yang tak kalah dari Thailand, Jepang maupun Korea. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan berperan lebih dulu dalam melestarikan dan mengenalkan budaya kita? Karena pilihan yang ada, pada akhirnya tinggal menunggu waktu budaya kita menguasai pasar dunia atau secara perlahan negara tercinta kita mulai kehilangan identitasnya.